Disclaimer. Video ini dibuat untuk tujuan hiburan dan edukasi. Semua gambar, karakter, nama, dan cerita yang ditampilkan hanyalah fiksi dan imajinasi dari pembuatnya. Jika ada kesamaan dalam nama, tempat, dan waktu, itu merupakan ketidaksengajaan. Adegan dan peristiwa yang terjadi semata hanya untuk hiburan dan tidak untuk ditiru. Bijaklah dalam menonton dan semoga terhibur. Melanjutkan chapter sebelumnya, di mana Chu Feng menghajar Luo dari Aliansi World. Tidak jauh darinya, Jian Fengyi masih tertegun melihat kejadian itu. Setelah menghajar Luo habis-habisan, lalu Chu Feng menoleh untuk melihat Jian Fengyi berada. "Rupanya kau Jian Fengyi," ucapnya geram. Melihat ini, Jian Fengyi malah bersemangat. "Chu Feng, kukira kau tidak akan datang," ucapnya sambil menghunuskan pedangnya. Dengan sikap yang luar biasa berani, Jian Fengyi langsung memasang kuda-kuda untuk berduel. Dengan secepat kilat, dia telah melesat menyerang Chu Feng. Dalam sekejap, Jian Fengyi telah sampai di depan Chu Feng dan bersiap untuk menebaskan pedangnya. Melihat hal ini, Chu Feng masih diam berdiri dengan tenang. Sebuah tebasan dahsyat melasat ke arah Chu Feng. Dengan sigap, Chu Feng menghindari tebasan pedang yang membuat tanah sampai terbelah. Sambil melompat, Chu Feng mengeluarkan seni bela diri yang berupa petir biru dari tangannya. Dalam sekejap, peti telah menerjang ke arah Jian Fengyi. Sayangnya, dia bisa menangkis serangan itu menggunakan pedangnya. Meski begitu, dia harus menggunakan pedangnya untuk memahan dirinya agar tidak terlempar. Karena besarnya tekanan dari serangan Chu Feng, Jian Fengyi sampai meninggalkan bekas seretan di tanah. Jian Fengyi kemudian bersiap menggunakan seni bela dirinya. Dia langsung menyerang menggunakan seni bela diri tier 4, Meteorite Swordsmanship. Melihat serangan itu, dia langsung waspada. Dia menggunakan petir birunya untuk membuat perisai di depannya. Kedua seni bela diri, mereka saling beradu. Chu Feng hanya bertahan dengan menangkis setiap energi pedang yang datang. Meski serangannya dapat dipatahkan, Jian Fengyi tetap secara konstan menyerang Chu Feng. "Entah sampai kapan kau dapat bertahan," ucapnya. Boom! Sebuah ledakan dahsyat terdengar membuat kepulan asap debu beterbangan. Melihat jika serangannya berhasil, Jian Fengyi sangat percaya diri. "Sudah berakhir ya?" gumamnya. Tapi tanpa dia sangka, sebuah kilatan biru, bak ular melesat menghampirinya. Jian Fengyi sangat terkejut melihat ini. "Apa?" teriaknya kaget. Sebuah serangan mendarat di tubuhnya. Meski dia sempat menahannya dengan pedang, tapi itu tidak mampu menahan kekuatan serangan itu. Muncullah Chu Feng dengan seni bela diri tier 5, Materialization. Melihat jika pemimpin mereka akan kalah, semua anggota Aliansi Sword ikut menyerang. "Serang bersamaan, bunuh dia!" teriak mereka. Dengan santainya, Chu Feng hanya mengibaskan petir biru di tangannya. Papa, semua lawannya langsung terkapar tersengat petir. Melihat semua anggotanya telah tumbang, Jian Fengyi sangat ketakutan. Dia langsung meminta ampun kepada Chu Feng. Tapi ya MC kita kan anti naif. Jadi, siapa peduli? Sebuah cambukan petir langsung melayang ke tubuh Jian Fengyi. "Ah!" teriakannya menggema di Taman Sekte Azure Dragon. Setelah beberapa saat, Jian Fengyi sudah terkapar, gosong dengan percikan api di sekeliling tubuhnya. Chu Feng menghembuskan nafasnya. Saatnya membereskan sisanya, ucapnya dengan petir otomatis menyala lagi. Kemudian, kilatan petir biru menari indah di antara orang-orang dari kedua aliansi yang lari kocar-kacir. Singkatnya, area di sana telah diwarnai dengan kekacauan di mana-mana. Api dan asap terlihat menghiasi taman hijau yang indah. Dengan sikap dinginnya, Chu Feng hanya melihat para hajingan yang telah mokat jadi ikan asap. Chu Feng berdiri sendiri di tengah-tengah lawan yang sudah mokat. Oke, chapter kali ini sudah selesai. Melanjutkan chapter sebelumnya, akhirnya Chu Feng telah mengatasi semua hama yang ada.
Dia langsung melepaskan Sumei dari ikatannya. Sekarang aman, ucapnya. Setelah ikatannya lepas, seperti biasa cewek satu ini langsung mengadu. Kenapa kamu tidak menunggu di sini? Padahal udah duluan masuk, tanya Sumei sambil memeluk Chu Feng. Kalau kamu terlambat sedikit saja, aku sudah. Kata-kata Sumei terhenti karena dia menangis. Sambil menghapus air mata Sumei, Chu Feng berkata, gadis hodoh, bukannya aku sudah datang. Chu Feng mencoba menenangkan suasana. Oh iya, ada item yang ingin aku tunjukkan padamu, lanjutnya. Mendengar hal ini, Sumei bertanya-tanya, item, apa kau siap? Tanya Chu Feng yang menggoda Sumei. Dilama-lamain, balas Sumei yang penasaran. Matanya langsung terbelalak ketika melihat item yang ada di tangan Chu Feng. Seikat bunga berwarna-warni telah muncul di hadapannya. Ini untukmu, ucap Chu Feng tersenyum. Melihat ini Sumei sangat senang dan juga malu tentunya. Bunga 7 warna, ucapnya. Sumei kemudian mengambil bunga itu dan melihatnya lebih teliti. Ini benar-benar bunga 7 warna, indah sekali, ucapnya senang. Terima kasih Chu Feng, lanjutnya. Chu Feng hanya bisa tersenyum melihat kebahagiaan Sumei. Melihat tingkah Sumei yang menggemaskan, Chu Feng tidak ketinggalan menggodanya. Lihat dirimu sekarang, benar-benar kesenangan seperti anak kecil, ucapnya. Kamu yang anak kecil, balas Sumei ketus karena malu ketika menyadari tindakannya. Sedang asik dengan hadiahnya, Sumei mengingat sesuatu. Oh iya, waktunya sudah hampir selesai. Kita harus cepat, ucap Sumei khawatir. Chu Feng hanya santai saja mendengar hal ini. Santai saja, aku sudah tahu di mana pintu keluarnya, ucapnya. Singkat cerita, sampailah kelompok aliansi Wing di depan sebuah pintu gerbang. Pintu keluarnya di depan sini, ucap Chu Feng yang memimpin kelompoknya. Dia langsung mendorong pintu tersebut, dan semuanya pun berjalan keluar. Tidak jauh dari sana terlihat sebuah bangunan tinggi seperti pagoda. Harusnya yang di sana itu adalah garis finishnya, ucap Chu Feng. Tidak lama, mereka masuk ke sebuah ruangan yang luas. Ah, datang. Akhirnya ada yang lolos, ucap seorang tetua yang telah menunggu di sana. Tetua ini wajahnya kok kembar ya? Hehe, semuanya dari aliansi Wing, ucap seorang tetua. Kemudian dia terkejut ketika melihat sesuatu yang Sumei bawa. Coba lihat, bukankah yang dipegang gadis itu adalah bunga 7 warna? Lanjutnya, tetua itu sangat takjub dengan hal itu. Sungguh bunga 7 warna. Jangan bilang mengumpulkan semuanya sebelum finish, gumam tetua tersebut. Tampaknya mereka anak-anak yang menarik, balas tetua yang ada di sebelahnya. Selamat kepada kalian semua, karena telah resmi menjadi murid inti, ucap tetua yang ada di tengah. Tapi sebelum mereka pergi, mereka harus melakukan pengetesan terlebih dahulu. Sebelum memasuki area pusat, bakat kalian harus dites dulu, ucap tetua yang menunjukkan sebuah benda untuk mengetes bakat. Semua orang heran karena adanya tes bakat ini. Bakat? Tanya pemimpin situ. Melihat kebingungan para murid ini, seorang tetua menjelaskan, kalian hanya perlu mengalirkan spirit kalian ke dalam ini, ucapnya. Bakat kalian ditentukan oleh warna yang muncul pada alat penguji ini, lanjutnya. Kemudian tetua itu menjelaskan jika bakat terbagi menjadi 3 warna, hijau, kuning, dan merah, sesuai dengan bakatnya, rendah, menengah, san tinggi. Siapa yang duluan? Tanya tetua yang telah selesai menjelaskan. Oke, chapter kali ini telah selesai. Melanjutkan chapter sebelumnya. Pemimpin situ langsung mengajukan diri untuk menjadi yang pertama. Aku duluan, ucapnya mengangkat tangannya. Dia mencoba mengalirkan spirit ke dalam alat penguji. Benda itu bersinar. Dalam pikirannya, situ ingin warna yang keluar adalah merah. Sesaat kemudian, warna yang bersinar adalah warna hijau. Ah, keluh situ yang merasa kecewa dengan hasil yang ia dapat. Kelas rendah!
ucap tetua penguji. Mendengar hasilnya, Situ menjadi sangat lemas seperti kurang makan. Aku selanjutnya, ucap Sumei dengan bersemangat. Seperti sebelumnya, dia langsung mengalirkan energi spirit ke dalam benda penguji. Tidak lama hasilnya keluar dengan warna kuning yang menyala. Lumayan, kelas menengah, ucap tetua senang. Lumayan, bakatmu lebih kuat dari kakakmu. Lanjut tetua bicara. Aku semakin bisa menjangkau kakakku, ucap Sumei dalam pikirannya. Chu Feng memberikan selamat kepada Sumei setelah melihatnya kembali ke sisinya. Dengan malu-malu Sumei mengucapkan terima kasih. Proses pengujian terus berlanjut dengan hasil akhir yang sangat beragam. Seperti biasa, pahlawan pasti kalau bukan yang pertama, pasti yang terakhir maju. Chu Feng, kau yang terakhir, ucap tetua penguji. Baik, jawabnya sambil maju ke depan. Setelah sampai di depan alat penguji, Chu Feng berpikir, jangan berharap merah. Dia menyalurkan energi spiritual dengan aura berwarna biru. Tapi dia kaget setelah beberapa saat. Apa ini? Pikirnya yang bingung. Seorang tetua melihat hal ini juga menjadi lebih fokus. Kenapa tidak bercahaya? Gumam Chu Feng yang kebingungan. Karena tidak mengeluarkan cahaya, sama sekali Chu Feng bertanya pada tetua penguji, apa batumu ini rusak? Tanyanya dengan muka aneh. Mendengar pertanyaan Chu Feng, tetua hanya bisa mengatakan, kurasa kau bahkan tidak bisa membuat kelas terendah bercahaya. Apa kau bisa ke sini dengan cara curang? Tuduh tetua penguji. Mendengar tuduhan seperti itu, Chu Feng sangat marah. Apa maksudmu? Ucapnya kesal. Kau harusnya tahu apa maksudku, balas tetua penguji. Kemudian sambil berjalan melewati Chu Feng, dia berkata, Sumei, kau itu berbakat. Jangan sia-siakan waktumu dengan orang tidak berguna ini. Tuan Li, tolong bawa mereka untuk menerima yang semestinya. Lanjutnya. Mendapatkan perlakuan seperti itu, Chu Feng sangat marah hingga mengepalkan tangannya. Setelahnya mereka dipimpin oleh orang tua Li menuju tempat mereka tinggal. Singkatnya, mereka telah sampai di depan sebuah bangunan. Di dalam ruangan Pak Tua Li menyerahkan sebuah benda ke Chu Feng. Ini token identifikasi murid intimu, ucapnya. Setelahnya dia membuka sebuah pintu, kalian semua ambil pakaian murid inti kalian di dalam sana, ucap Tetua Li. Chu Feng dan lainnya masuk ke ruangan itu dan langsung mengeluh. Tempat ini sangat berdebu, ucap Sumei yang batuk-batuk. Chu terlihat santai saja dengan hal ini. Chu Feng mengambil sebuah seragam murid inti di depannya. Tanpa dia sadari, Tetua Li memperhatikannya. Anak ini tidak memiliki bakat? Pikirnya. Tidak mungkin anak ini tidak berbakat. Aku melihatnya sendiri apa yang telah dia lakukan di Taman Azure Dragon. Sudah dipastikan anak ini jenius. Lanjutnya dengan muka serius. Kalian pilihlah. Aku ada urusan lain, ucapnya sambil pergi. Harus kuperiksa? Pikirnya lagi. Chu Feng hanya melirik ke arah Tetua Li yang pergi. Kemudian, Tetua Li kembali ke tempat pengujian bakat. Dia memperhatikan alat penguji dengan lebih teliti. Apa yang salah di sini? Pikirnya yang masih mencari penyebab masalahnya. Sesat kemudian, dia terperanjat karena melihat sesuatu. Oke, chapter kali ini sudah selesai. Melanjutkan chapter sebelumnya, di mana Tetua Li sangat terkejut ketika melihat alat pengujian bakat. Dia melihat warna yang berbeda dengan orang lain. Anak itu mengaktifkan cahaya hitam, ucapnya. Cahaya legendaris. Lanjutnya, dengan tidak percaya. Dengan wajah keriputnya, Tetua Li masih terpana dengan apa yang dia lihat. Belum pernah ada yang bisa mengaktifkan cahaya hitam, ucapnya. Terdengar suara tawa menggelegar keluar dari dalam ruang pengujian. Hahaha, surga memberkati sekte Azure Dragon. Chu Feng, teriak Pak Tua Li yang sangat senang. Scene berpindah di sebuah area di dalam sekte Azure Dragon. Inikah pusat area sekte Azure Dragon? Ucap seseorang. 3 orang terlihat sedang berdiri di sana. Sumei, Chu Feng, dan juga Situ.
Akhirnya sampai juga di sini ucap Sumei. Setelah menjadi murid inti, kita bisa pergi ke aula seni bela diri. Di sana kita bisa mempelajari teknik tier 5. Kalau begitu, mari kita langsung ke sana. Itulah obrolan di antara ketiga orang ini. Minggir, minggir! Terdengar suara teriakan tidak jauh dari Chu Feng. Reiki ini? Gumam Chu Feng yang terkejut. Dia melihat seorang murid pria yang berdiri tidak jauh darinya. Melihat hal ini, Sumei memberitahu informasinya kepada Chu Feng. Itu murid nomor 1 sekte Azure Dragon, Gong Luyun, ucap Sumei. Diakah Gong Luyun? Tanya Chu Feng dengan muka bodohnya. Situ yang dari tadi diam saja, langsung menyapa seseorang yang baru saja datang. Saudara Han Sue, ucapnya sambil melambaikan tangannya. Melihat ini, Gong Luyun bertanya kepada wanita di belakangnya. Kenalanmu? Tanyanya. Junior dari aliansi Wing, jawab Han Sue. Mendengar jika mereka adalah junior aliansi Han Sue, Gong Luyun bertanya. Apa kau tidak memberitahu mereka jika aliansi dilarang di murid inti? Mendengar ucapan Gong Luyun, Han Sue membalas. Senior Gong, apa tidak ada lagi aliansi? Tentu saja. Masa bodoh tentang peraturan murid dalam, tapi di sini itu tidak berlaku. Melihat wajahmu sekarang, akan kubiarkan mereka melepas tanda aliansi Wing. Lanjutnya. Kemudian, Han Xue berjalan mendekati situ. Saudara Xue, sapa situ yang sangat senang. Tapi yang tidak dia sangka, Han Xue menunjukkan jarinya ke arah lambang di dadanya. Jangan pernah memakai ini lagi, ucapnya. Situ pun tersentak mendapatkan perintah seperti itu dari Han Xue. Kenapa seperti itu, saudara Han Xue? Tanya situ yang tidak percaya. Saudara Gong mengatakan, jika tidak ada yang namanya aliansi di dalam murid inti, Sumei langsung berteriak mendengar hal ini dari Han Xue. Apa? Teriaknya tidak percaya. Xiaomei, aku tahu kau sangat melekat dengan aliansi Wing, tapi mau bagaimana lagi? Ucap Han Xue pasrah. Melihat bagaimana keadaan terjadi, Chu Feng pun maju ke depan. Gong Luyun cuma murid. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Tanyanya. Mendengar ini, Han Xue sangat terkejut. Bagaimana kamu bisa berkata begitu? Jangan bilang. Ucapannya terhenti karena melihat seseorang mendekat. Kau ini bocah sinting? Ucap Gong Luyun yang sudah ada di depan Chu Feng. Saudara Gong, aliansi Wing tidak memusuhi siapapun, jadi kenapa harus dilarang? Ucap Chu Feng tanpa rasa takut. Akan kuucapkan sekali saja. Lepaskan lambang aliansi Wing kalian, perintahnya angkuh. Semua anggota aliansi Wing, mau tidak mau akan melepaskan lambang di dada mereka. Melihat ini, Chu Feng sangat tidak senang. Sumei pun juga bingung dengan keputusan apa yang harus dia lakukan. Abaikan saja dia. Ucap Chu Feng yang melarang Sumei melepas lambang aliansinya. Melihat bagaimana sikap Chu Feng, Han Xue jadi khawatir. Saudara Gong, anak ini belum dewasa. Lupakan saja, ucapnya. Anak, balas Gong Luyun sambil mendorong Han Xue ke belakang. Dengan marah dia mengeluarkan auranya. Guguk tidak patuh pada tuannya, harus ditundukkan, ucapnya sombong. Oke. Chapter kali ini sudah selesai. Melanjutkan chapter sebelumnya, tiba-tiba Chu Feng tersentak karena melihat Gong Luyun menyerangnya. Dengan sangat cepat, dia sudah ada di depannya. Dengan refleks, dia langsung menghindari serangan itu. Dia pun mundur jauh ke belakang karena hal ini. Melihat bagaimana serangan yang datang, Chu Feng merasakan ranah dari Gong Luyun ini. Dia sudah ranah profound, mustahil melawannya secara langsung. Pikirnya dengan bermasalah. Melihat bagaimana Chu Feng bisa menghindari serangannya, Gong Luyun berkata, kecepatanmu lumayan juga. Sayangnya masih terlalu dini, lanjutnya yang sudah kembali berada di depan Chu Feng. Dengan gerakan ini, Chu Feng langsung tersentak. Lehernya langsung dicengkram oleh Gong Luyun yang terlihat sangat sombong dan meremehkan Chu Feng. Dia langsung membanting Chu Feng ke lantai, hingga lantai pun hancur berkeping-keping. Camkan ini baik-baik.
Di area pusat ini tidak ada yang bisa menentang Gong Luyun ini, ucapnya. Chu Feng hanya bisa melihat ke atas karena dia tidak bisa melawannya sekarang. Aku tidak bisa bergerak, pikirnya. Mereka yang berani menentangku hanya akan berakhir sepertimu, tersungkur ke tanah, ucapnya sombong. Melihat bagaimana Chu Feng diperlakukan, Sumei maju untuk memohon. Senior Gong, tolong lepaskan Chu Feng. Kami aliansi Wing akan bubar di sini, ucap Sumei. Mendengar permohonan itu, Gong Luyun malah semakin menjadi-jadi. Tidak berguna Junior memohon kepadaku. Aki ingin mendengar langsung darinya, ucap Gong Luyun. Aku memohon, ucap Chu Feng yang sangat marah melihat perlakuan seniornya ini. Puh, sirup marjan diludahkan ke mukanya oleh Chu Feng. Mendapatkan penghinaan ini, Gong Luyun langsung naik pitam. Mokatlah kau, teriaknya sambil akan memukul Chu Feng kembali. Dengan kekuatan penuh, pukulan dia layangkan. Meski tidak takut, tapi Chu Feng terlihat bermasalah juga. Sebelum pukulan itu sampai, tangannya terhenti tepat di depan muka Chu Feng. Sebuah tangan terlihat menghentikan serangan Gong Luyun. Siapa? Teriaknya marah. Ternyata Pak Tuali yang menghentikan serangannya. Gong Luyun, membunuh sesama murid adalah dosa besar, ucap Pak Tuali memperingatkan. Minggir! Teriak Gong Luyun yang marah. Pak Tuali hanya santai saja menanggapi kemarahan itu. Kau berusaha membunuh juniormu yang baru berlatih seni bela diri, tanya Pak Tuali. Gong Luyun masih tidak mundur, meski sudah diperingatkan oleh Pak Tuali. Sebagai nomor 1 di Sekte Azure Dragon, aku punya hak mengendalikan junior setingkatku, teriaknya sombong. Dia biadab yang tidak mendengarkan kata-kataku. Apa salahnya jika aku menghukumnya? Ucap Gong Luyun. Mendengar ucapan murid nomor 1, Pak Tuali sangat kecewa. Dia langsung melemparkan Gong Luyun dengan mudahnya. Begini tindakan dari murid nomor 1? Ucapnya. Melihat bagaimana mudahnya Pak Tuali melemparkan Gong Luyun, murid-murid di sana semua heran. Dengan satu tangan Pak Tua itu melempar Gong Luyun. Kenapa aku belum pernah melihat Pak Tua ini? Ucap para murid di sana. Melihat sikap Pak Tuali, Gong Luyun mengerti sesuatu. Kau berniat melindunginya? Tanyanya. Aku melihat seseorang berusaha menghancurkan bibit emas, bagaimana lagi? Jawab Pak Tuali santai. Bibit emas? Dia itu sampah? Balas Gong Luyun yang masih emosi. Melihat bagaimana anak muda di depannya, Pak Tuali dengan bijak membalasnya. Pelatihanmu hanya sedikit lebih lama darinya, jadi tidak bisa dibandingkan, ucapnya. Mengetahui jika dia diremehkan, Gong Luyun sangat marah. Jadi maksudmu, aku menindas junior tanpa pengalaman dengan pelatihanku yang sudah bertahun-tahun? Tanyanya. Bukan begitu. Balas Pak Tuali yang santai saja menyikapinya. Merasa hinaan ini, Gong Luyun akhirnya mundur selangkah. Yah, ku beri dia waktu 10 tahun. Kalau tidak bisa mengalahkanku dalam 10 tahun, ku minta kalian sembah sujud di hadapanku, ucap Gong Luyun. 10 tahun itu terlalu lama. Tiba-tiba Chu Feng berkata dari belakang Pak Tuali. Setahun, ucap Chu Feng tegas. Mendengar ini, Gong Luyun juga tersentak. Akan kuhantai kau dalam 1 tahun, lanjut Chu Feng. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Dukung Mimin dengan share, like, dan komen. See you next video.